Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para dokter, Bapak, Ibu yang mengikuti webinar pemeriksaan mata dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai kebutaan global atau juga bisa kita kenal dengan global blindness. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sampai saat ini terdapat 1,1 miliar orang dengan kelainan ataupun gangguan penglihatan. Nah, dari 1,1 miliar orang tersebut, ternyata 43 juta orang di dunia itu mengalami kebutaan. Nanti kita sama-sama belajar apa definisi mengenai kebutaan, gangguan penglihatan berat, sedang maupun ringan. Dan ternyata dari 1,1 orang yang mengalami gangguan penglihatan, hampir setengahnya itu tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Nah, ini adalah gambaran mengenai proyeksi kelainan gangguan penglihatan di tahun 2050. Kita melihat bahwa ke depannya gangguan penglihatan ini akan semakin meningkat, ya, baik itu dalam kategori buta, gangguan penglihatan berat, sedang maupun ringan. Nah, seperti kita lihat juga di slide ini bahwa daerah Southeast Asia, di mana Indonesia terletak dalam Southeast Asia, itu merupakan daerah dengan jumlah orang buta maupun gangguan penglihatan tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan karena eh, banyak negara-negara di Southeast Asia ini memiliki jumlah populasi yang tinggi, termasuk India dan juga Indonesia. Dan juga ternyata secara ekonomi, negara-negara ini masih berada dalam low middle income country ataupun menengah ke atas ya, upper middle. Nah, em, tanpa adanya usaha untuk menangani gangguan penglihatan ini, maka diprediksikan bahwa pada tahun 2050 akan meningkat menjadi 1,7 miliar orang. Ini perlu kita cermati bersama. Kita melihat bahwa Indonesia, Cina, dan India itu merupakan negara dengan eh, jumlah orang dengan gangguan penglihatan tertinggi ya di dunia. Indonesia kita lihat di sini menempati urutan ketiga, sehingga memang usaha pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan itu menjadi salah satu hal yang krusial untuk dilakukan di Indonesia. Ini kita kembali kepada definisi gangguan penglihatan dan kebutaan. Kebutaan menurut WHO adalah jika seseorang tidak dapat melihat sejauh 3/60 ataupun eh, tidak bisa membaca objek yang kita berikan pada jarak 3 meter di mata yang paling sehat. Menurut konsep ini, seseorang dilihat as a person ya, di mana mata yang terbaik menjadi salah satu batas orang tersebut mengalami kebutaan ataupun gangguan penglihatan. Sementara gangguan penglihatan berat itu dimulai jika orang tersebut eh, tidak bisa melihat eh, lebih dari 6/60 sampai ke 3/60. Dan untuk yang sedang itu dari 6/60 sampai ke 6/18, dan yang ringan adalah 6/12 sampai ke 6/18. Sehingga orang-orang yang kurang dari 6/12 di Snellen chart-nya atau di kartu Snellen-nya ini sebenarnya sudah termasuk orang-orang dengan gangguan penglihatan ringan. Nah, apa sih faktor resiko seseorang itu mengalami gangguan penglihatan atau kebutaan? Ini kita bisa dapatkan bahwa sebenarnya gangguan penglihatan itu sangat terkait erat dengan adanya penambahan usia, ya. Kita tahu bahwa orang-orang di atas 50 tahun dan ke atas ya, ini eh,
73%-nya pasti mengalami gangguan penglihatan dan dipastikan dalam hidupnya itu mengalami satu kali keluhan dia mengalami penglihatan. Entah sulit membaca, entah mata penglihatan jauhnya buram, dan lain-lain. Dan kita ketahui juga 19% dari orang dewasa ya di usia 20 sampai 49 tahun ini mengalami gangguan penglihatan dan 8% gangguan penglihatan terdapat pada anak-anak. Nah, walaupun hanya 8% terjadi pada anak-anak, namun pada saat kita menghitung tahun orang tersebut mengalami gangguan penglihatan ataupun kebutaan, maka sebenarnya beban dari gangguan penglihatan ini jika dibandingkan pada usia anak maupun pada usia lansia itu adalah sama. Dan gangguan penglihatan juga sebenarnya sangat terkait dengan gender ya. Jadi dikatakan bahwa 55% gangguan penglihatan dan kebutaan ini terdapat pada wanita ya. Hal ini mungkin disebabkan karena memang akses yang kurang pada wanita ataupun memang karena angka harapan hidup pada wanita saat ini lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Nah, bagaimana kondisi kelainan gangguan penglihatan di Indonesia? Seperti tadi dikatakan bahwa Indonesia menempati eh, ketiga ya, urutan ketiga jumlah orang dengan gangguan penglihatan. Kita dapatkan bahwa prevalensi ataupun angka kebutaan di Indonesia itu mencapai 3%. Eh, Angka kebutaan yang tinggi ini merupakan salah satu negara dengan jumlah orang buta tertinggi. Kita di bawah Ethiopia ya. Jadi untuk kebutaan kita posisinya lebih tinggi dibandingkan India ataupun Cina ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ternyata sebaran angka kebutaan di antara provinsi-provinsi di Indonesia pun sangat bervariasi ya. Di Jakarta itu 1,9% dan tertinggi itu adalah di Nusa Tenggara Barat mencapai 4% dan di Jawa Timur ya 4,4%. Ya, Eh, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kebutaan dan gangguan penglihatan di Indonesia? Kalau kita melihat dari bagan ini, maka kita bisa mendapatkan bahwa penyebab kebutaan tertinggi pada uh, penyebab kebutaan tertinggi adalah katarak yang belum dioperasi. Ya, begitupun dengan gangguan penglihatan berat dan penglihatan sedang, penyebab utamanya adalah katarak yang belum dioperasi. Sementara kelainan refraksi ini merupakan penyebab kebutaan kedua pada gangguan penglihatan yang sedang maupun ringan ya. Eh, nah, hal ini menjadi catatan bahwa usaha pencegahan gangguan penglihatan dan kebutaan harus menempatkan katarak dan gangguan refraksi ini sebagai prioritas tertinggi. Nah, ini kita lihat beban dari gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia. Kita mendapatkan bahwa katarak tetap menempati eh, sebagai penyebab utama kebutaan tertinggi di Indonesia, di mana kita mendapatkan bahwa 1,3 juta orang di Indonesia itu buta karena katarak. Kembali lagi pada definisi WHO bahwa seseorang dikatakan mengalami kebutaan jika mata yang terbaiknya itu kurang dari 3/60. Sehingga jika kita mendapatkan 1,3 juta orang itu buta karena katarak, sebenarnya jumlah operasi yang dibutuhkan adalah 2 kali lipatnya. Karena kita sebagai individu eh, memiliki dua mata ya. Nah, ini kalau kita lihat bahwa laju operasi katarak di masing-masing provinsi pun masih terdapat kesenjangan ya. Jadi tertinggi itu Sulawesi Utara diikuti oleh Jakarta ya. Namun di provinsi lainnya ini laju operasi katarak ini sangat rendah ya. Kalau kita melihat pada program pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan di Indonesia, di mana angka CSR targetnya adalah minimal 3.000, maka masih banyak provinsi yang sebenarnya di bawah dari angka target yang ditetapkan.
Kenapa sih angka operasi katarak itu masih rendah? Karena salah satunya terdapat hambatan dalam operasi katarak berupa eh, masih banyak ya pasien-pasien yang tidak mengetahui bahwa eh, mereka mengalami katarak sehingga upaya untuk meningkatkan kewaspadaan ataupun awareness dan deteksi dini pada pasien-pasien ini sangat penting. Yang kedua adalah cost ya, biaya. Nah, survei yang dilakukan untuk mendapatkan informasi ini sebenarnya dilakukan pada tahun 2014 sampai 2016 di mana angka eh, cakupan dari asuransi kesehatan Indonesia ini belum terlalu baik. Ya, namun perlu diingat bahwa sebenarnya pada saat kita berbicara mengenai cost, ada namanya biaya yang terkait dengan medis yang mungkin sudah di cover oleh asuransi, namun juga ada biaya-biaya di luar medis ya, jadi transportasi, akomodasi dan lain-lain. Hal inilah yang mungkin menyebabkan kurangnya akses terhadap layanan operasi katarak di beberapa provinsi. Belum juga penyebab lainnya seperti rasa takut, ya, merasa tidak perlu, dan merasa tidak dapat mengakses layanan operasi katarak. Nah, kenapa sih kesehatan mata itu sangat penting? Karena sebenarnya lebih dari 80% informasi yang kita dapatkan dari dunia luar itu sebenarnya melalui penglihatan, ya. Dan jika tidak memiliki gangguan penglihatan, terutama pada anak-anak, ini maka sudah banyak bukti yang menyatakan bahwa tingkat akademis maupun proses pembelajaran menjadi tidak maksimal. Kemudian penglihatan yang baik itu juga sangat berpengaruh terhadap eh, kerja ya, jadi pendapatan ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan eh, pendapatan yang baik untuk hidup secara layak. Kemungkinan hal yang lain yang menyebabkan penglihatan sangat penting adalah kesejahteraan ya. Bagaimana kita bisa bersosialisasi secara normal di masyarakat. Karena kalau kita ingat lagi bahwa definisi WHO mengenai sehat itu bukan hanya sehat secara jasmani, namun juga secara mental dan secara sosial. Jadi, bagaimana orang-orang ini bisa akhirnya berpartisipasi di masyarakat secara normal. Nah, em, kenapa juga kesehatan mata itu sangat penting? Karena kesehatan mata ini selalu dikaitkan dengan ekonomi ya. Jika dan sudah banyak sekali bukti-bukti yang menyatakan bahwa mm, gangguan penglihatan ataupun kebutaan itu adalah salah satu siklus setan eh, yang berhubungan erat dengan kemiskinan ya. Jadi kalau misalnya seseorang mengalami gangguan penglihatan, dia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya untuk pengobatannya sehingga bisa menjadikan hal tersebut potensi untuk jatuh pada kemiskinan. Dan kemiskinan sendiri juga sebenarnya dapat menyebabkan kebutaan karena biasanya pasien-pasiennya ataupun orang-orang dengan kemiskinan tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang ada. Kemudian juga eh, kita tahu bahwa eh, tadi ya sudah kita paparkan bahwa eh, kebutaan ataupun gangguan penglihatan itu sangat berkaitan erat dengan usia. Ya, hampir 90% dari kebutaan ini ataupun gangguan penglihatan itu sebenarnya bisa kita eh, cegah ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai cost effectiveness ataupun economic analisisnya, sebenarnya ini sangat berkaitan erat dengan ekonomi sebuah negara ya. Dan jangan lupa bahwa kita punya program untuk mencapai Sustainable Development Goals. Ya, kita sudah mempunyai bukti bahwa tanpa adanya kesehatan mata, maka pencapaian dari SDGs ini tidak mungkin tercapai. Ya, Eh, kesehatan mata terkait dengan ekonomi, kesehatan mata terkait dengan kemiskinan, kesehatan mata terkait dengan kesehatan mental, kesehatan mata terkait dengan potensi untuk mengalami ataupun resiko untuk mengalami kecelakaan. Dan ini semua sebenarnya bisa kita cegah jika kita melakukan usaha pencegahan gangguan penglihatan.
Nah, berdasarkan foto ini, kita bisa, ini foto berasal dari Dr. Ardiana Halim ya, beliau melakukan survei RAP pada tahun 2014, ini adalah pasien di Papua ya. Kita sudah mendapatkan bukti bahwa gangguan penglihatan itu nggak hanya menyebabkan seseorang itu tidak bisa melihat, namun juga sebenarnya mempengaruhi semua aspek kehidupan seseorang. Ya. Usaha pencegahan kebutaan sebenarnya bukan dimulai dari sekarang, itu sudah dimulai jauh dari lebih dari 20 tahun sebelumnya ya. Kalau teman-teman sudah pernah mendengar adanya program Vision 2020, sebenarnya itu sudah di launching tahun sekitar tahun 1999 dan Indonesia sendiri mengikuti ataupun berkomitmen untuk mengikuti program tersebut pada tahun 2020 pada saat itu ditandatangani oleh Ibu Megawati dan dalam perjalanannya kita sudah mencapai banyak sekali eh, achievement ya ataupun pencapaian ya dan pada tahun 2020 ini Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sejarah sangat baik di dunia karena kita mempropos bahwa gangguan penglihatan mata ataupun nanti ada satu program namanya IPEC itu menjadi salah satu program global. Nah, saat ini kita eh, dari Vision 2020 kita berubah ataupun kita eh, melaju ke program yang baru dengan nama 2030 Insight. Apa sih 2030 Insight itu? 2030 Insight itu adalah salah satu program lanjutan dari Vision 2020. Kita tahu bahwa Vision 2020 itu sudah mencapai banyak hal, namun ternyata tantangan itu sangat berubah ya. Angka gangguan penglihatan yang makin meningkat ya, angka harapan hidup yang makin meningkat juga ya, dan kita tahu bahwa gangguan penglihatan itu sangat terkait dengan usia ya, baik itu gangguan refraksi ataupun katarak itu sangat 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 terkait dengan usia ya. Dan yang lain lagi adalah ternyata angka kelainan refraksi itu meningkat sangat tajam karena adanya perubahan gaya hidup dan juga kalau kita ingat bahwa pada masa pandemi di mana kita melakukan kegiatan dari rumah dan banyak menggunakan screen, angka kelainan refraksi ini sangat eh, meningkat. Nah, hal ini memberikan tantangan baru, walaupun katarak masih menempati sebagai gangguan penglihatan, penyebab gangguan penglihatan tertinggi di eh, dunia ya. Dan kita tahu bahwa tadi ekonomi sangat terkait dengan eh, angka kebutaan dan gangguan penglihatan. Sehingga memang kita perlu satu program baru ya, di mana kita menginginkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami gangguan penglihatan, terutama yang bisa kita cegah ya. Dan eh, layanan kesehatan mata ini bisa diakses ya dan bisa juga inklusif, tidak hanya untuk orang yang eh, normal, namun juga bagi orang-orang yang mengalami disabilitas, ya, dan dapat dijangkau dengan harga yang layak, ya, dimanapun dan kapanpun orang tersebut memerlukan layanan. Ya. Kemudian apa sih kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi? Kita akan mengalami perlu ya, kita akan mengalami tantangan bahwa tidak semua orang menganggap kesehatan mata itu sangat penting ya, sehingga kita terus melakukan advokasi. Kemudian juga dari segi keuangan ya, seperti kita tahu bahwa program gangguan penglihatan ini belum menjadi prioritas dari program kesehatan secara nasional maupun secara global, sehingga memang kita perlu mencari sumber dana alternatif ya untuk membiayai eh, usaha pencegahan kebutaan ini. Sistemnya dan people-nya ini juga kita harus apa ya, mulai melihat dan eh, mulai merasa bahwa kita sebagai satu sistem ya. Jadi tidak ada namanya egoisme eh, institusi ya, semua harus bekerja sama, koordinasi lintas sektor ini menjadi
sangat penting. Kemudian juga dari segi policy ataupun kebijakan ini menjadi suatu tantangan ke depan yang mesti kita hadapi. Apa yang ada dalam program Vision 2030 Insight itu adalah 3 programnya: Elevate, Integrate, dan Activate. Apa itu? Elevate adalah kita mencoba uh, menjadikan isu kesehatan mata ini bukan hanya isu kesehatan, namun juga isu ekonomi, sosial, dan perkembangan suatu negara. Ya, jadi secara politikal kita tidak bisa lagi menganggap bahwa kesehatan mata ini adalah hanya masalah kesehatan, namun adalah masalah ekonomi karena bukti-bukti yang mendukungnya sudah sangat banyak. Dan bukti sosial ya, karena tadi secara mental, secara pendapatan dan lain-lain ini sangat berpengaruh ya. Kemudian kita mesti mengintegrasikan bahwa kesehatan mata ini mesti menjadi salah satu program yang terintegrasi ke dalam kesehatan secara umum ya. Contohnya misalnya screening katarak gitu ya. Screening katarak itu tidak boleh lepas dari program Posbindu gitu ya, atau dalam program Prolanis karena pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu juga sangat beresiko tinggi untuk mengalami katarak. Contoh lainnya adalah bagaimana program kesehatan mata anak sekolah itu bisa kita gunakan untuk men-screening ataupun mendapatkan anak-anak dengan gangguan refraksi ataupun kelainan refraksi. Sehingga memang harus kesehatan mata ini harus selalu diintegrasikan dalam satu program kesehatan secara umum ya. Kemudian activate. Activate ini adalah kita mencoba melakukan penyuluhan, awareness bahwa uh, kesehatan mata itu sangat penting sehingga nanti masyarakat itu merasa bahwa mereka yang membutuhkan layanan kesehatan dan bukan kita yang memaksa orang tersebut untuk mendapatkan layanan kesehatan mata ya. Kita mesti mempunyai paradigma untuk kesehatan mata yang baru di mana pada 2020 Indonesia dengan IPB dan WHO ini mengusulkan satu program namanya Integrated People Centered Eye Care, di mana semua orang itu berhak mendapatkan layanan kesehatan secara holistik, artinya baik itu dari segi promosi, prevensi, pengobatan, dan juga rehabilitasi untuk eh, meningkatkan kesehatan matanya, dan layanan ini bisa diakses secara murah, bisa diakses dengan kualitas yang tinggi kapanpun dan dimanapun masyarakat tersebut memerlukan. Apa yang bisa kita lakukan ya? Eh, Sebenarnya eh, pemerintah Indonesia ini sudah mengeluarkan satu kebijakan di Permenkes 82 tahun 2020 sebagai perwujudan dari strategi IPEC ya. Caranya adalah memberdayakan dan melibatkan komunitas, koordinasi layanan dalam dan lintas sektor, reorientasi model pelayanan dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Dari situ sebenarnya adalah salah satu tujuan kami mengadakan webinar dan workshop pemeriksaan dasar karena kami ingin bahwa masyarakat itu bisa mengakses layanan kesehatan mata di segala tingkat kesehatan, baik itu layanan primer, sekunder maupun tersier. Bagaimana caranya? Ya, pertama adalah memberdayakan masyarakat ya. Ini secara continue ya, secara rutin kita menyelenggarakan eh, penyuluhan, pendidikan ya, webinar-webinar ya. Kemudian kita juga mesti mengorientasi ulang bagaimana layanan layanan yang diberikan itu berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita mesti sangat pintar ya membaca apa sih masalah yang ada di masyarakat kita sendiri dan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan di tempat tersebut ataupun di komunitas tersebut. Dan harus bekerja sama, koordinasi di lintas sektor, tidak hanya dengan tenaga medis, namun maupun juga dengan tenaga non medis lainnya. Kita juga mesti menciptakan suatu lingkungan yang enabling ya, yang mendukung sehingga semua stakeholder itu dapat memberikan partisipasinya secara maksimal. Jangan lupa bahwa semua
strategi yang disebutkan sebelumnya adalah salah satu usaha untuk mencapai Global Eye Care Target ya, di mana pada tahun 2030 kita diharapkan akan mencapai peningkatan 40% dari eh, layanan kelainan refraksi ya. Jadi kita mesti meningkatkan screening dan juga terapi terhadap eh, lebih dari 40% ya dari data dasar, dan juga peningkatan dari jumlah operasi katarak yang ada sebelumnya ya, dengan hasil yang juga baik tentunya. Nah, gimana sih caranya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan? Kita ingin bahwa layanan kesehatan mata tuh bisa diakses oleh semuanya, ya. Caranya adalah dengan yang paling dekat adalah sebenarnya masyarakat itu biasanya mengakses layanan kesehatan primer, ya, ataupun puskesmas, ya. Ini adalah salah satu contoh usaha bagaimana layanan kesehatan mata itu bisa diakses di puskesmas, ya, dengan mengadakan vision center, di mana vision center ataupun puskesmas ini menyediakan layanan kesehatan mata basic dasar, ya, yang nanti teman-teman akan belajar pemeriksaannya, ya. Karena sebenarnya itulah yang banyak diperlukan oleh masyarakat sekitar, ya. Seperti kita lihat di sini, kita mengadakan layanan kesehatan refraksi, pemeriksaan katarak, dan bagi pasien-pasien yang sudah berhasil kita deteksi adanya katarak, pasien ini bisa dirujuk ke rumah sakit sekunder ataupun RSUD untuk dilakukan operasi. Setelah operasi, pasien perlu juga mendapatkan kacamata dan itu bisa diakses di puskesmas maupun di rumah sakitnya, ya. Kita juga ingin bahwa pemeriksaan mata itu bisa diakses di berbagai tempat untuk semua usia dan untuk semua siklus hidup eh, pasien, ya. Kita ingin bahwa dokter-dokter di layanan primer ini bisa melakukan pemeriksaan mata dengan baik, ya. Kemudian kita juga ingin semua masyarakat yang membutuhkan kacamata ini bisa mengakses kacamata dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Sehingga dengan usaha-usaha yang kita lakukan dan kita berharap bahwa teman-teman nantinya bisa mahir melakukan pemeriksaan mata dasar, kita yakin bahwa tahun 2030 Indonesia bisa mencapai target global eh, di dunia, ya, ataupun target mata global dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari paparan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.